ini podcast tentang modal dari dosen aku Ibu Rahmawati. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari sebelah kanan ada Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Randy Francisco. nama saya Adrian Delmiro. Nama saya Rizky Arsyad. Nama saya Muhammad Al-Fadli. Nama saya Vicentius Rizputra. Oke, lanjut aja kita untuk podcast selanjutnya. Halo semuanya, kembali lagi kelompok 5 ingin melanjutkan podcast. Masih bersama saya Adrian Delmiro. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Muhammad Al-Fadli. Saya Rizky Arsyad. Saya Vicentius Rizputra. Dan saya Randy Francisco. Ya, kali ini kita akan podcast tentang modal. Sebelumnya kita akan tahu dulu apa itu modal. Modal keuangan mengacu pada sumber daya finansial yang digunakan oleh suatu entitas untuk membiayai operasional, melakukan investasi atau memulai proyek baru. Pemahaman yang baik tentang modal keuangan penting bagi manajemen bisnis atau operasional perusahaan. Penggunaan sektor dari pengelolaan modal keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan, pertumbuhan dan kebutuhan bisnis. Nah, itu adalah arti dari besar modal. Coba dari Rizky Ramadan, apa sih itu arti modal? Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang menjalankan untuk suatu usaha. Oh, berarti modal itu digunakan dalam bisnis suatu bisnis itu pasti digunakan untuk modal. Ya, betul. Oh, berarti itu arti modal. Coba mungkin dari Bang Alfari tahu nggak apa sih perbedaan apa sih modal? Biasanya sih modal terdiri dari modal saham, laba ditahan, laba takut berjalan, selisih penilaian kembali akibat tetap, dan ekuitas. Itu dari apa saja dari modal. Tadi udah, sekarang tujuan. Mungkin dari sekarang saya tahu tujuan modal. Menurut saya modal tempat sebagai simpanan atau dana cadangan. Menggunakan modal untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain. Modal bermanfaat juga untuk memenuhi keperluan lain seperti membuka cabang baru, memperluas pasar, dan keperluan perusahaan lainnya. Oh, itu kan tujuan modal. Mungkin dari Vincent tahu nggak apa sih modal dalam dunia kerja? Oke, menurut saya jenis modal itu ada 3 ya. Nah, pertama itu ada modal kerja kotor, yaitu besarnya nilai aktiva lancar yang dimiliki. Yang kedua, modal kerja bersih, yang berarti hasil bersih yang didapatkan dari hasil perhitungan pendapatan. Yang ketiga ada modal operasional, yaitu kepentingan operasional yang dilakukan selama usaha tersebut berjalan. Contohnya pembayaran gaji karyawan. Oh, jadi itu modal dalam bentuk kerja. Iya. Ini sudah semua, mungkin pasti kan ada dong manfaatnya. Coba mungkin Randy bisa tahu apa sih manfaat dari modal? Jadi menurut saya manfaat dari modal itu untuk mempermudah pendirian suatu perusahaan baru serta membantu perkembangan perusahaan yang akan dimulai oleh bisnis tersebut. Jadi itu manfaat dari modal. Ya itu mungkin basic seputar tentang modal. Nanti kita lebih luas lebih jauh lagi ya. Mungkin karena pengen di sisi Anda coba. Rizky tahu nggak sih modal dalam bisnis ini mengapa sih penting itu bagi perusahaan? Modal sering diartikan sebagai keseluruhan akibat sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis. Berarti modal itu sangat penting ya untuk kebutuhan perusahaan dan membiayai kegiatan operasional sehari-hari ya. Ya, benar. Mungkin dari Mas Fahri tahu nggak sih bagaimana sih kita ini memilih bisnis modal yang tepat untuk bisnis kita? Ada kita kan di generasi muda ya. Untuk menentukan atau memilih jenis modal yang tepat, biasanya itu menentukan berapa uang yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan bisnis baru. Lalu memikirkan resiko yang siap ditanggung oleh pebisnis. Lalu ada berapa banyak uang yang kamu punya atau bisa kamu pinjam dari bank atau investor. Lalu memperhatikan juga persyaratan atau batasan yang mungkin dikenakan oleh pemberi pinjaman atau investor. Oh berarti itu strategi kita beda-beda ya. Jadi penting ya untuk memilih ini semua ya. Bisa juga kita bisa minta saran dari ahli keuangan atau orang yang berpengalaman. Nah, tadi kan itu tentang bagaimana kita memilih bisnis modal yang tepat untuk kita nih generasi muda. Nah, coba apa sih Rizky harusnya sumber-sumber modal yang tersedia untuk bisnis kita nih? Apalagi perbedaan dan kekurangan masing-masing. Ya, berikut ada beberapa sumber modal yang tersedia untuk bisnis saat ini. Pertama, modal sendiri. Karena yang kita investasikan sendiri ke bisnis, kelebihannya yaitu kita memiliki kendali penuh dan keuntungan sepenuhnya.
kelebihannya itu akses ke sumber daya dan pengalaman. Dan terakhir pembiayaan melalui modal saham, penjualan saham perusahaan pada investor. Kelebihannya yaitu akses ke dana besar, tapi kekurangannya adalah ilusi pemilikan dan berbagai keuntungan dengan pemegang saham. Tadi berarti ada 4 ya untuk dari sumber-sumber bisnis ya, kelebihan kurang masing-masing. Tadi kita sudah ngomongin sumber modal, mungkin yang 8 ada bagaimana sih kita nih sebagai generasi muda mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan modal dalam bisnis. Mungkin bisa menjawab. Oke, menurut saya beberapa cara sederhana untuk mengelola risiko yang terkait penggunaan modal dan bisnis. Ada beberapa cara. Pertama, lakukan analisis risiko. Artinya, identifikasi risiko yang mungkin terjadi dan evaluasi seberapa besar dampaknya. 2. Diversifikasi investasi. Contohnya, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Bagi modal Anda ke berbagai investasi agar jika salah satu mengalami masalah, Anda tidak kehilangan semua modal. Yang ketiga, buat rencana keuangan yang hati-hati. Artinya, buat perencanaan keuangan yang realistis dan sisihkan dana cadangan untuk menghadapi strategi tak terduga. Yang keempat, pantau keuangan dengan aktif. Selalu periksa kinerja keuangan bisnis Anda dan ambil tindakan jika ada resiko yang muncul. Terakhir, pertimbangkan asuransi bisnis, yaitu pertimbangkan untuk mengasuransikan bisnis Anda untuk melindungi diri dari risiko yang mungkin terjadi. Mungkin dengan memerankan hal ini mungkin bisa mengurangi resiko kita ya untuk menggunakan modal dalam bisnis kita nih. Ya betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih ini modal yang dapat mempengaruhi strategi untuk bisnis dan keuangan kita? Mungkin Randy bisa bantu jawab. Ya, jadi menurut saya modal yang cukup juga dapat mempengaruhi pertumbuhan jangka yang panjang bagi perusahaan, dan modal yang mencukupi dapat mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam bisnis untuk melakukan pemasaran dan promosi yang lebih luas. Dengan mengelola modal dengan baik, bisnis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperluas pangsa pasar. Jadi kita mengelola modal dengan baik ya supaya bisnisnya tumbuh dengan jelas dan luas ya. Mungkin itu kali ya